Seri 9 Pedang Kayu Harum, Pendekar Mata Keranjang, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 66. Nenek yang mengamati gerakan Hai-Hai dari seberang, kini tertawa, nadanya mengejek. Orang muda, agaknya engkau tak percaya kepadaku, maka engkau menyeberang sambil bergantungan. Jika aku bermaksud buruk, biarpun engkau bergantungan, apa kau sangka aku tidak mampu membuat engkau melepaskan tali dan terjatuh ke bawah? Ingat, jika sekarang aku menghujankan batu kerikil kepadamu, bagaimana engkau akan mampu melindungi dirimu? Aku akan menghindarkan seranganmu dengan cara begini, nenek yang baik. Tiba-tiba saja tubuh Hai-Hai yang bergantungan itu membuat gerakan berputaran seperti seorang pemain akrobat tali atau bermain sulap. Akan tetapi gerakan Hai-Hai lebih cepat lagi sehingga lenyaplah bentuk tubuhnya dan berubah menjadi bayangan yang berputaran mengitari tali itu dengan sangat cepatnya sehingga diam-diam nenek itu menjadi terkejut dan kagum. Memang akan sukarlah menyerang Hai-Hai karena gerakan pemuda itu amat cepatnya. Sambil tubuhnya berputaran, kedua tangan Hai-Hai terus melangkah, sehingga akhirnya dia tiba di mulut goa dan melompat masuk, berdiri di depan nenek itu. Dan Hai-Hai terkejut bukan main ketika melihat bahwa nenek itu tidak berdiri, melainkan duduk dan melihat keadaan dua kakinya yang terkulai lemas dalam celana hitam itu, dia pun dapat menduga bahwa kedua kaki nenek itu lumpuh. Dia menahan perasaannya dan tidak memperlihatkannya pada wajahnya, melainkan tersenyum ramah. Aku percaya bahwa engkau tidak akan mencelakakan aku, Nek, karena sesungguhnya engkau juga membutuhkan bantuanku, katanya sambil tersenyum. Hihihi, engkau benar, aku butuh bantuanmu sebab engkau memiliki kepandaian tinggi. Akan tetapi aku tak membutuhkan bantuan gadis itu, sebab itu lebih baik dia dienyahkan saja agar tidak menjadi gangguan. Berkata demikian, cepat bukan main, tahu-tahu nenek itu sudah memegang sebatang pedang. Karena tali penyeberang itu berada di dekatnya, Hai-Hai merasa tidak sempat lagi untuk mencegah dengan perbuatan. Maka dia pun mengerahkan ilmu sihirnya dan membentak dengan suara nyaring, karena dia melihat betapa Kui Hong sudah bergantungan pada tali penyeberang itu seperti yang dilakukannya tadi. Hei, Nek, untuk apakah engkau memegang ular di tangan kananmu? Pedang itu sudah diangkat, akan tetapi gerakannya segera terhenti di tengah jalan ketika mendengar bentakan itu. Pedang tidak turun menyambar ke arah tali, melainkan tertahan di atas dan nenek itu nampak terkejut dan bingung. Ular? Dan dia pun cepat mengangkat mukanya memandang ke arah pedang di tangan kanannya kemudian dia pun menjerit. Ih, dan pedang itu pun terlepas jatuh berkerontangan di atas lantai goa. Saat itu pula Hai-Hai telah meloncat dekat tali dengan sikap melindungi dan dia sudah menarik kembali ilmu sihirnya, membiarkan nenek itu memungut pedang lalu mengamati pedang itu dengan sikap terheran-heran. Sementara itu, karena jarak antara pohon dan goa itu hanya 30 meter, dengan langkah sebanyak 50 kali saja dengan kedua tangannya, Kui Hong sudah tiba di mulut goa kemudian melompat ke dalam dengan selamat. Nenek itu telah memungut kembali pedangnya dan kini dia berdiri, atau lebih tepatnya lagi duduk karena dia tidak mempergunakan kedua kakinya, di depan Hai-Hai dan Kui Hong. Gadis ini pun terkejut karena seperti juga Hai-Hai, dia sama sekali tidak pernah mengira bahwa nenek itu adalah seorang yang lumpuh kedua kakinya. Melihat betapa dua orang muda itu memandang ke arah dua kakinya, nenek itu berkata, "Kalian tidak menduga bahwa kedua buah kakiku lumpuh? Ya, aku memang lumpuh, aku tak berdaya, aku wanita yang menderita hebat penuh kesengsaraan. Dan semua ini gara-gara dia." Tiba-tiba nenek itu terlihat beringas, wajahnya yang cantik itu berubah menjadi kejam dan sepasang matanya seperti mengeluarkan api. Kemudian pedang di tangannya dimainkan, menyambar-nyambar ganas. Karena itu, aku harus menghajarnya, akan kuserang dia mati-matian. Pedang itu kembali menyambar-nyambar dan kedua orang muda itu amat terkejut karena mereka mengenal gerakan ilmu pedang yang dahsyat sekali. Pedang itu berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung dan mengeluarkan suara berdesing dan mengiang. Lalu sinar itu mencuat ke arah sebongkah batu. Cerak! Tampak bunga api berpijar dan batu itu pun terbelah menjadi dua. Beberapa kali pedang itu menyambar ke arah batu. Seperti inilah dia akan kucincang. Nenek itu berteriak-teriak dan batu besar itu sudah menjadi puluhan potong. Seperti permulaannya tadi, tiba-tiba ia menghentikan permainan pedangnya, memandang ke arah batu itu, kemudian ke arah pedangnya dan dia pun menangis kembali. Agaknya merasa menyesal bahwa yang dipotong-potong itu bukan tubuh musuhnya, namun hanya sepotong batu besar. Aku memang wanita malang, menderita dan sengsara. Dan tiba-tiba pedang itu ditekuknya dengan kedua tangannya kemudian dia sudah memaki marah lagi. Keparat, akan kupatahkan tulang lehernya seperti ini. Krek, pedang yang ditekuknya itu patah menjadi dua potong.
dan kucampakkan tubuhnya ke jurang seperti ini. Dilemparkan 2 potongan pedang itu keluar goa, dan 2 batang benda itu meluncur ke dalam jurang yang amat curam itu. 2 orang muda itu saling pandang, terkejut dan sekaligus kagum karena mereka melihat betapa pedang itu dengan mudah dapat membelah batu. Tanda bahwa pedang itu terbuat dari baja yang baik sekali. Akan tetapi dengan sangat mudah pula nenek itu mematahkan pedang tadi dengan kedua tangannya. Ini sudah membuktikan betapa kuat jari-jari tangan nenek itu. Nenek yang baik, siapakah orang jahat yang membuatmu hidup sengsara itu? Kami pasti akan suka membantumu, asal saja engkau bisa menunjukkan jalan keluar dari sini, kata Kui Hong yang menjadi terharu sesudah melihat keadaan nenek itu. Jelas seorang nenek yang memiliki kepandaian tinggi, akan tetapi karena kedua kakinya lumpuh, tentu saja dia menjadi tak berdaya menghadapi musuhnya. Apakah dia yang membuat kakimu menjadi lumpuh? Apakah dia yang membuat engkau hidup merana seorang diri di dalam gua ini? Ditanya demikian, kembali nenek itu menangis sesenggukan dan air matanya bercucuran. Kui Hong dan Hai Hai mendiamkannya saja, hanya memandang dengan hati iba, namun tidak berani terlalu dekat dengan nenek yang aneh itu. Sesudah menangis beberapa lamanya nenek itu menghentikan tangisnya, lantas berkata, seperti menjawab semua pertanyaan Kui Hong tadi. Satu-satunya jalan keluar dari jurang ini adalah melalui gua ini, akan tetapi jalan itu merupakan rahasia, yang mengetahuinya hanya aku dan dia saja. Tanpa petunjukku, walau kalian sudah berada di dalam gua ini, sampai mati pun kalian takkan dapat menemukan jalan rahasia itu. Memang setan itulah yang telah melumpuhkan kakiku, dan dia mencampakkan aku ke dalam tempat ini. Sudah 25 tahun lamanya. Dengar, sudah 25 tahun lamanya aku hidup di tempat ini, dalam keadaan lumpuh, seorang diri pula. Betapa malang nasibku, dan baru hari ini aku bertemu dengan manusia lain, yaitu kalian inilah. Tetapi, Lo Cian Pue, sebutan orang tua yang gagah perkasa, kata Hai Hai, aku melihat bahwa engkau sangat lihai, mempunyai ilmu kepandaian tinggi. Kalau memang mengenal jalan rahasia itu, kenapa selama ini engkau tidak keluar? Dasar nasibku yang buruk. Apakah engkau lupa bahwa setan itu lebih dulu membuat kedua kakiku lumpuh sebelum mencampakkan aku ke dalam tempat ini? Dalam keadaan lumpuh seperti ini, betapapun tinggi ilmu silatku, mana mungkin aku dapat keluar melalui jalan rahasia itu? Jalan itu menanjak, licin dan amat sukar. Orang yang tidak cacat sekalipun jangan harap dapat keluar kalau dia tidak mempunyai ilmu kepandaian tinggi. Sudah berkali-kali ku coba, akan tetapi aku terjatuh lagi ke sini. Akan tetapi, Nek, siapakah orang itu, dan siapa namanya? Tanya Kui Hong penasaran. Dia tak mau menyebut Lo Cian Pue seperti yang dilakukan Hai Hai, mengingat bahwa tadi nenek ini hendak membunuh mereka berdua ketika masih berada di atas pohon. Setan itu bernama Lau Qin, berjuluk Hekiat Kui, setan berdarah hitam, dan dia masih suamiku sendiri. Hampir berbareng Hai Hai dan Kui Hong berseru kaget dan heran. Suamimu sendiri? Akan tetapi, kenapa seorang suami berbuat seperti ini terhadap istrinya? Tanya Kui Hong semakin penasaran, dan sebagai seorang wanita tentu saja dia segera merasa terpanggil untuk berpihak kepada nenek itu dan menentang suami nenek itu yang begitu kejam dan jahatnya. Nenek itu mengerling ke arah Hai Hai, lantas menarik napas panjang dan dengan sikap sedih dia menundukkan mukanya. Di dunia ini mana ada laki-laki yang dapat dipercaya? Sebelum mendapatkan wanita yang disukanya, dia merayu dengan kata-kata manis, yang semanis madu. Akan tetapi, sesudah wanita itu berhasil dipikatnya dan menjadi istrinya, dia akan merasa bosan lalu mencari wanita lain. Sebagai istrinya tentu saja aku merasa sakit hati dan cemburu, lalu aku hendak membunuh wanita itu, akan tetapi dia membela wanita itu. Dan dia sangat lihai. Aku kalah, kedua kakiku dilumpuhkan dan dia melempar aku ke tempat ini. Jahanam keparat laki-laki itu. Kui Hong berseru sambil mengepal tinju dan hatinya telah merasa panas sekali. Akan tetapi Hai Hai tetap tenang-tenang saja dan dia bertanya. Lo Cian Pue, tadi engkau mengatakan bahwa sudah 25 tahun Lo Cian Pue hidup di tempat ini. Tetapi, dalam keadaan lumpuh pula, bagaimana Lo Cian Pue dapat bertahan untuk hidup? Gua ini luas sekali dan memiliki banyak terowongan. Bahkan beberapa di antaranya ada yang menembus ke dinding tebing, menjadi gua kecil lainnya. Di salah satu gua-gua kecil itu terdapat banyak sekali burung-burung walet dan sarang mereka. Aku bisa makan telur dan daging burung walet, juga liur mereka yang mereka tinggalkan di sarang merupakan makanan lezat dan penguat tubuh. Kadang-kadang ada pula ular memasuki gua-gua kecil itu dan daging ular lezat sekali. Di dalam terowongan juga terdapat banyak akar pohon yang dapat dimakan. Bahkan di depan gua kecil ada tanaman yang menghasilkan buah yang manis. Ada pula air jernih mengucur di tepi terowongan. Aku dapat makan minum setiap hari,
tidak khawatir kelaparan. Hanya pakaian aku tidak punya, kecuali beberapa setel yang dahulu oleh iblis itu dilempar pula ke sini. Akan tetapi kini sudah habis, tinggal yang kupakai ini. Dan Lo Cianpue masih memiliki waktu untuk memintal tali itu, juga berlatih menggunakan batu kerikil untuk senjata rahasia dengan meniupnya. Hehe, engkau memang cerdik, orang muda. Memang, selama ini banyak waktu luang sehingga aku dapat menambah ilmuku untuk melengkapi kekuranganku karena lumpuh, dengan setiap hari belajar melempar atau meniup kerikil yang kupecahkan dari batu-batu besar. Juga beberapa pukulan. Dan mengenai tali itu, memang kupilin dari sejenis rumput yang tumbuh di terowongan. Tadinya aku bermaksud mempergunakan tali itu untuk keluar dari sini, akan tetapi selalu gagal. Nenek yang malang, kata Kui Hong, sudah 25 tahun hidup seorang diri di tempat sunyi ini, akan tetapi engkau masih lancar bicara. Gadis ini juga amat cerdik dan perkataannya itu untuk memancing dan menyembunyikan kecurigaannya karena memang sungguh aneh jika melihat seseorang yang hidup menyendiri selama 25 tahun tetapi masih mampu bicara sedemikian lancarnya. Nenek itu tersenyum menyeringai dan kini, ketika melihat mulut tanpa gigi itu dari dekat, timbullah kesan yang aneh, seolah-olah melihat seorang bayi yang sudah besar sekali. Hehehe, itu tidak aneh sama sekali, Nona manis, karena aku selalu mengajak semua benda, baik yang hidup seperti burung atau ular, maupun yang mati seperti batu, jamur dan pohon. Jamur dan pohon itu hidup, Nek, bahkan batu pun mungkin hidup, siapa tahu? Hai berkelakar, setelah terbebas dari ancaman maut di pohon itu, sekarang pemuda ini telah memperoleh kejenakaannya kembali. Maksudku yang tak bergerak, orang muda. Aku selalu mengajak mereka semua itu berbicara, setiap hari sehingga aku tidak lupa akan bahasa kita ini. Nah, sekarang aku hendak menagih janji. Kalian sudah kuselamatkan ke tempat ini, bahkan hanya aku yang akan mampu mengantar kalian keluar dari sini. Sekarang aku minta kepada kalian untuk membantuku menghadapi laki-laki jahanam yang telah menyiksaku lahir batin seperti ini. Aku siap, Nek, katakan di mana laki-laki jahanam itu dan aku akan menghajarnya, kata Kui Hong lantang. Akan tetapi yang terpenting bagiku adalah janji pemuda ini. Suamiku itu lihai bukan main dan karena aku tadi sudah menyaksikan kemampuan pemuda ini, agaknya hanya dialah yang akan mampu menghadapi dan mengatasinya. Hai, tentunya engkau juga sanggup membantu nenek ini, bukan? Kui Hong segera bertanya kepada Hai. Pemuda itu tersenyum, sejenak memandang kepada gadis itu, kemudian menoleh kepada nenek yang bermata tajam dan biarpun lumpuh, tapi agaknya amat cerdik dan juga lihai ini. Karena dia sendiri maklum bahwa sekali berjanji maka janji itu harus ditepatinya. Hai lalu mengambil cara lain. Diam-diam dia mengerahkan kekuatan sihirnya sambil menatap nenek itu di antara kedua matanya, kemudian berkata sambil tersenyum namun suaranya berbeda dari biasanya, mengandung getaran yang amat berwibawa. Lo Cianpue percaya penuh kepadaku. Bawalah kami keluar dari sini dan ke tempat tinggal laki-laki itu sekarang juga. Nenek itu mengangguk-angguk, mulutnya berkata lirih. Baik, aku percaya padamu dan kalian akan kuantar keluar, menemui laki-laki itu. Kemudian dia menundukkan muka dan terlihat bingung. Melihat ini Kui Hong mengerutkan sepasang alisnya, menatap tajam wajah Hai. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hai, permainan apa yang sedang kau lakukan ini? Dia merasa tidak senang sebab dia dapat menduga bahwa pemuda itu agaknya telah mempengaruhi nenek yang malang itu dengan sihirnya. Hai tersenyum, Kui Hong, aku tidak main-main. Lalu dia menoleh kepada nenek itu dan berkata, engkau tahu aku tidak main-main, Lo Cianpue, dan marilah kita berangkat keluar dari sini sekarang juga. Nenek itu mengangkat mukanya perlahan lalu menjawab. Aku tahu bahwa engkau tidak main-main dan mari kita berangkat sekarang juga keluar dari sini. Kini dia seperti seekor burung kakak tua yang pandai bicara dan menirukan semua kata-kata yang diucapkan Hai. Kui Hong sungguh tidak mengerti permainan apa yang sedang dilakukan Hai dengan menyihir nenek yang telah menolong mereka itu. Tetapi dia pun gira mendengar bahwa mereka akan keluar dari tempat itu. Marilah kita berangkat, katanya gembira dan menggandeng tangan nenek itu. Kakiku, tidak dapat berjalan, kata nenek itu, agaknya Hai dan Kui Hong baru sadar akan keadaan nenek itu. Mereka merasa diri mereka bodoh sekali. Kalau nenek itu mampu berjalan seperti orang biasa, pasti dia tidak akan sampai 25 tahun tinggal di dalam gua itu. Kui Hong tersenyum. Betapa bodohku, sampai lupa akan keadaanmu, Nek, katanya. Hai juga tersenyum dan Kui Hong melanjutkan kata-katanya. Hai, sebaiknya kalau engkau menggendongnya. Nenek yang baik, biarlah dia menggendongmu.
Karena pengaruh sihir itu datangnya dari Hai Hai, maka tentu saja nenek itu hanya mau mentaati kata-kata Hai Hai. Mendengar ucapan Kui Hong, dia mengerutkan alisnya dan berkata dengan ketus. Ih, kau kira aku ini wanita macam apa yang mau begitu saja digendong seorang pria? Tidak, sampai mati pun aku tidak sudi. Engkaulah yang harus menggendongku keluar dari tempat ini, Nona. Kui Hong merasa geli mendengar ini. Sudah nenek-nenek tua renta masih banyak lagak, malu-malu seperti wanita muda saja. Tetapi dia mengerutkan alisnya. Nenek itu demikian kotor, dan kedua kakinya nampaknya lemas seperti tidak bertulang saja. Dia merasa jijik, lalu timbul gagasan yang dianggapnya amat baik. Hai Hai, pergunakan pengaruhmu untuk memaksa dia agar suka kau gendong. Akan tetapi Hai Hai tersenyum dan menggelengkan kepala. Tidak bisa, Kui Hong, yang bicara itu adalah naluri kewanitaannya dan itu amat kuat. Tak mungkin dia dapat dipaksa. Gendonglah agar kita cepat dapat keluar dari sini. Biar dia tahu rasa sedikit, pikir Hai Hai. Betapapun juga dia mendongkol mendengar Kui Hong hendak memaksanya untuk menggendong wanita itu. Lagi pula di lubuk hatinya dia masih belum percaya kepada wanita ini. Jika dia yang menggendong, lalu wanita itu menyerangnya, maka akan berbahaya sekali bagi mereka berdua. Sebaliknya, jika Kui Hong yang menggendong, dia dapat melindungi gadis itu dari mara bahaya. Seorang nenek yang demikian kejamnya, yang tadi berusaha membunuh dia dan Kui Hong tanpa sebab, tentunya tidak boleh dipercaya begitu saja. Kui Hong bersungut-sungut dan matanya yang jeli indah dan tajam itu menyambar seperti hendak menyerang pemuda itu. Akan tetapi dia mengalah dan terpaksa lalu berjongkok di depan nenek itu, membelakanginya. Baiklah, baiklah, memang aku yang sedang sial hari ini. Hai Hai ingin tertawa terbahak, namun hanya ditahannya karena dia tidak mau membuat gadis itu menjadi semakin marah. Nenek itu meletakkan kedua tangannya dan merangkul pundak Kui Hong, lalu mengangkat tubuh bawah yang tidak berdaya itu ke atas punggung dan pinggul Kui Hong. Gadis ini merasa geli sekali ketika merasa betapa dua batang kaki yang lumpuh itu kini bergantungan pada kedua sisinya. Terpaksa dia menahan pantat nenek itu dengan tangan kirinya dan membentak Hai Hai. Mari kita berangkat, akan tetapi Hai Hai menggelengkan kepalanya. Aku tak mengenal jalan itu, bagaimana mungkin dapat menjadi penunjuk jalan? Engkaulah yang berjalan di depan, Kui Hong, dan Lo Cianpue ini yang menjadi penunjuk jalan. Aku akan mengikuti dari belakang. Bukankah begitu, Lo Cianpue yang baik? Nenek itu mengangguk. Benar, engkaulah yang berjalan di depan, Nona, sedangkan aku menjadi penunjuk jalan dan pemuda ini mengikuti dari belakang kita. Kui Hong merasa semakin dongkol. Dia mengerling ke arah Hai Hai, kemudian sambil bersungut-sungut dia berkata. Seenak perutnya sendiri saja. Dan kembali Hai Hai menahan tawanya lalu mengikuti di belakang Kui Hong. Nenek itu memberi petunjuk ketika mereka berjalan melalui lorong yang berbelok-belok, akan tetapi lorong terakhir berhenti pada jalan buntu. Di depan mereka terhalang oleh dinding karang. Lorong itu mati sampai di situ. Wah, ternyata jalan ini buntu. Nek, teriak Kui Hong penasaran, apakah engkau hendak mempermainkan kami? Nenek itu tertawa dan kembali Kui Hong mengkirik. Karena mulut nenek itu berada dekat dengan telinganya, maka suara ketawa itu terdengar amat mengerikan. Inilah rahasia jalan tembusan itu, hanya aku dan dialah yang mengetahuinya. Bawa aku ke ujung kiri sana itu. Kui Hong melangkah ke sudut kiri dan nenek itu lalu menggerayangi dinding batu karang itu dengan kedua tangannya. Tiba-tiba terdengar suara berdetak, lalu diikuti suara berderit yang nyaring dan terbukalah sebuah lubang di dinding itu. Lebarnya hanya 1 meter dan tingginya 2 meter, tepat untuk masuk 1 orang. Jantung Kui Hong terasa berdebar saking girangnya. Nenek ini tidak berbohong. Memang ada jalan keluar dan sebentar lagi dia akan bebas di sana. Kegembiraan ini membuat dia melangkah lebar dan cepat memasuki lorong samping itu. Hati-hatilah, Nona. Selain sempit dan gelap, jalan ini juga menanjak dan amat licin. Nanti akan kuberitahukan bagian yang paling berbahaya, dan di sana engkau harus merangkak atau meloncati lubang. Karena itu jangan melangkah terlalu cepat, satu-satu saja. Sambil berkata demikian nenek itu mengulurkan tangan ke kanan dan meraba dinding. Agaknya inilah caranya mengenal jalan itu. Hai Hai telah melepaskan pengaruh sihirnya sebab dia berada di belakang nenek itu dan setiap saat dia dapat melindungi Kui Hong. Dan kini dia dapat berkata dengan nada biasa. Tadi Lo Cianpue telah memperkenalkan nama suami Lo Cianpue, yaitu Hek Hiat Kui Lau Qin, akan tetapi belum memperkenalkan diri kepada kami. Nenek itu mendengus dan menoleh ke belakang, sikapnya tidak lagi lunak dan menyerah seperti tadi, juga suaranya terdengar ketus.
Orang muda, sepatutnya kalian yang lebih dulu memperkenalkan nama kalian walaupun aku sudah tahu dari cara kalian saling memanggil nama. Hai tertawa, kalau sudah tahu untuk apa bertanya lagi, Lo Cianpue? Namaku Hai dan dia bernama Kui Hong. Namaku, Mha Kim Siu, kata nenek itu singkat. Hai juga tidak mendesak dengan pertanyaan lainnya karena nama itu asing baginya. Tidak mengherankan, pikirnya. Nenek ini sudah berada di dalam jurang yang bergoa itu selama 25 tahun, sebelum dia terlahir di dunia. Jalan mulai menanjak dan sudah 5 kali nenek itu memberi peringatan agar Kui Hong merangkak. Gadis itu menurut karena dia tahu bahwa kalau tidak mentaati perintah nenek itu maka akan berbahaya sekali. Ketika dia merangkak, terasa betapa licinnya lantai yang menanjak. 3 kali dia harus meloncati lubang yang lebarnya sekitar 2 meter. Dia telah merasa lelah dan hal ini menambah kedongkolan hatinya terhadap Hai. Akhirnya, setelah melakukan pendakian yang sulit selama kurang lebih setengah jam, di tempat yang gelap pekat lagi, tiba-tiba Kui Hong melihat betapa di depan sudah nampak terang. Jantungnya berdebar tegang dan gembira. Di depan terang, teriaknya, dan dia pun melangkah lebar. Tenanglah, Kui Hong, kata nenek itu, dan jangan lari. Ada lubang yang cukup lebar di depan, sebelum kita tiba di bagian yang terang itu. Benar saja, kini Kui Hong berhadapan dengan lubang menganga yang lebarnya lebih dari 4 meter. Akan tetapi dia yang memiliki ginkang yang cukup tinggi tingkatnya. Sambil menggendong tubuh yang ringan itu dia dapat melompatinya dengan mudah, disusul oleh Hai. Nah, kini kita sudah hampir sampai di permukaan bumi, kata nenek itu, suaranya agak gemetar, tanda bahwa dia pun merasa terharu dan gembira karena akhirnya, setelah 25 tahun hidup seperti dalam neraka di bawah tanah, dia berhasil pula tertolong dan keluar dari tempat itu. Kini jalan menanjak seperti orang memanjat anak tangga saja, dan sinar matahari masuk menimpa mereka. Nenek itu memejamkan matanya dan berseru. Sinar itu terlampau menyilaukan. Selama berada di dalam goa, dia hanya melihat matahari setelah senja mendatang karena goa itu menghadap ke barat sehingga dia tidak pernah tertimpa sinar matahari siang. Ternyata jalan lorong itu menembus ke sebuah lubang seperti sumur, dan mereka berada di lereng sebuah bukit yang lain daripada bukit di mana Hai dan Kui Hong jatuh ke dalam jurang. Sesudah mereka tiba di atas tanah di udara terbuka, hampir Kui Hong menangis saking gembiranya. Dia cepat mengusap kedua matanya dan bibirnya tersenyum. Dengan penuh perasaan terima kasih dia memandang ke sekeliling. Demikian indahnya permukaan bumi ini, pikirnya dengan sinar mata berseri. Akan tetapi dia merasa sangat lelah, melakukan perjalanan seperti itu sambil menggendong tubuh si nenek lumpuh yang bernama Mha Kim Siu itu. Kau turunlah dulu, Nek, aku ingin beristirahat, katanya kepada nenek itu. Akan tetapi tiba-tiba saja nenek itu mengubah sikapnya yang lunak dan dengan hati kaget Kui Hong merasa betapa nenek itu telah mencengkeram tengkuknya, di bagian yang amat berbahaya. Sekali saja nenek itu mengerahkan tenaganya, dia akan roboh dan tewas. Tidak, awas, jangan membuat ulah macam-macam atau sekali cengkeram engkau akan mampus, bentak nenek itu. Hayo, Hai, sekarang engkau berjalan di depan, kita menuju ke tempat pertapaan Hek Hiat Kui Lau Kin. Hai tersenyum. Kemudian secara diam-diam ia mengerahkan kekuatan ilmu sihirnya sambil menatap wajah nenek itu. Lo Siang Ma Kim Siu, tenanglah. Engkau sendiri pun merasa lelah. Memang kita perlu beristirahat, maka turunlah dari punggung Kui Hong. Ia mengerahkan kekuatan sihir untuk menaklukkan sikap perlawanan nenek itu. Akan tetapi kali ini dia dikejutkan oleh sikap nenek itu dalam menghadapi permintaannya yang diucapkan dengan suara menggetar penuh wibawa tadi. Nenek itu terkekeh-kekeh. Simpanlah permainanmu itu untuk menakut-nakuti anak-anak, Hai. Hihihi, jangan harap engkau akan dapat mempengaruhi aku dengan sihirmu. Nah, sekarang cepat kau berjalan di depan, atau akan ku cengkeram tengkuk gadis yang kau cinta ini. Hai terkejut, bukan hanya oleh kenyataan bahwa nenek itu tidak terpengaruh dengan sihirnya, akan tetapi terutama sekali nenek itu demikian lancang dan lantang mengatakan bahwa Kui Hong adalah gadis yang dia cinta. Kalau begitu, tadi, ketika di dalam lorong, engkau hanya pura-pura saja terpengaruh, tanyanya melongo. Tentu saja, setelah kalian berdua berjanji akan membantuku. Akan tetapi mana mungkin aku percaya dengan omongan cucu pendekar sadis dan sute dari keluarga Chin Ling Pai? Pendekar sadis dan keluarga Chin Ling Pai adalah orang-orang sombong. Ketahuilah kalian, namaku memang Mha Kim Siu, dan julukanku adalah Kiu Bue Tok Li. Nama ini tentu dikenal baik oleh pendekar sadis dan keluarga Chin Ling Pai. Hehehe. Kiu Bue Tok Li. Wanita beracun berekor 9? Kui Hong berseru heran, pernah aku mendengar julukan Kiu Bue Choali, wanita ular berekor 9. Nah,
mendiang Kyubue Choali adalah Hanciku. Dia adalah salah seorang di antara Cap Sakui, 13 setan. Kembali Kui Hong berseru, karena dia pernah mendengar penuturan ibunya tentang tokoh-tokoh sesat itu. Memang, dan aku ini adiknya. Tapi, bagaimana engkau bisa tahu? Kui Hong, pada waktu kita bicara di pohon itu, tentu dia sudah lama mengintai dan turut mendengarkan. Pantas saja begitu muncul dia menyerang kita dengan kerikil-kerikilnya. Kemudian, karena kita mampu menghindarkan diri, dia menganggap kita cukup lihai untuk dipaksa membantunya menghadapi suaminya. Kata Hai, hik, engkau memang cerdik sekali, orang muda. Cerdik dan lihai. Karena itulah sejak dari dalam gua aku memilih digendong oleh nona ini, padahal tentu saja aku akan merasa lebih hangat dan senang digendong seorang pemuda tampan dan muda macam engkau. Sekarang, apabila engkau berani memperlihatkan perlawanan sedikit saja, sekali menggerakkan tangan maka gadis kekasihmu ini akan mampus. Nenek lancang mulut, aku bukan kekasihnya. Kui Hong menjerit marah, dia tidak takut sedikit pun juga biarpun dia merasa betapa jari-jari tangan di tengkuknya itu mempererat cengkeramannya. Hihihi, kalian tidak dapat mengelabui mataku. Aku ahli dalam soal cinta. Hehehe. Hai mencintamu dan engkau pun mencintanya, Kui Hong. Dan engkau benar-benar akan kubunuh kalau engkau banyak tingkah. Sudahlah, Kui Hong. Biarkan saja ia mengoceh dan jangan membunuh diri hanya urusan sekecil ocehannya. Nenek, julukanmu memang tepat. Engkau benar-benar Tokli, wanita beracun, akan tetapi yang beracun adalah hatimu. Nah, katakan, di mana tempat bertapa laki-laki yang kau cari itu? Hehehe, begitu lebih baik, Hai. Maju saja menuju ke lereng yang sana. Tidak terlalu jauh lagi dari sini. Mudah-mudahan laki-laki jahanam itu masih berada di sana dan belum mampus. Hai melangkah ke depan, menuruti petunjuk nenek itu. Dengan diam-diam dia pun mengharapkan seperti yang diharapkan nenek itu, bahwa lelaki itu masih berada di sana dan masih hidup. Karena jika tidak, tentu nyawa Kui Hong benar-benar terancam bahaya maut. Dia masih heran bagaimana nenek itu tidak terpengaruh oleh kekuatan sihirnya, padahal biasanya sangat ampuh. Dia tidak tahu bahwa seseorang yang telah mempunyai sinkang sedemikian kuatnya seperti nenek itu, apalagi setelah selama puluhan tahun digembleng dan dilatihnya di dalam goa, tentu tak akan mudah terpengaruh kekuatan sihir, tapi dapat dilawannya dengan sinkangnya. Memang pertama kalinya nenek itu terpengaruh karena dia belum tahu akan kepandaian Hai. Akan tetapi dia segera dapat merasakan lantas menolak dengan tenaga sakti di dalam tubuhnya. Bahkan dia kemudian pura-pura terpengaruh agar dapat melaksanakan sandiwaranya sehingga kini dia bisa menguasai mereka berdua dengan menjadikan gadis itu sebagai sandera. Memang tempat yang dimaksud oleh Kyubue Tokli itu tidak terlalu jauh. Untung bagi Kui Hong yang sudah merasa semakin lelah. Mereka tiba di depan sebuah goa dan nenek itu memberi isyarat agar Hai berhenti. Akan tetapi dia tetap menyuruh Kui Hong berada di belakang pemuda itu. Kemudian, dengan suara melengking nyaring Kyubue Tokli lalu berteriak ke arah goa yang jaraknya hanya tinggal 15 meter. Hekiat Kui, lelaki berhati binatang, kejam dan tak berperi kemanusiaan, keluarlah. Aku datang untuk membalas dendam. Suara melengking itu bergema sampai jauh dan sesudah gaungnya tidak terdengar lagi, muncullah seorang kakek dari dalam goa itu. Usianya tentu telah 60 tahun lebih, bertubuh sedang dan masih tegak. Wajahnya pun bersih dan menunjukkan bekas-bekas ketampanan. Kini dia membiarkan jenggot dan kumisnya yang sudah berwarna kelabu itu tumbuh subur. Pakaiannya kuning dan longgar seperti pakaian pertapa, dan sinar matanya lembut akan tetapi kini mata itu terbelalak memandang ke arah nenek di atas punggung seorang gadis cantik, seolah-olah dia tidak percaya dengan pandangan matanya sendiri. Kim Siu, benar engkau kah ini? Masih hidup? Laukin, buka matamu baik-baik. Ini benar aku, Kyubue Toklim Hakim Siu. Meskipun kedua kakiku sudah lumpuh, namun kini aku datang untuk membalas dendam atas segala perbuatanmu yang membuat aku sengsara sampai 25 tahun. Sepasang mata itu bersinar-sinar dan wajah itu berseri-seri. Ah, sungguh Tuhan masih melindungimu, Kim Siu. Akan tetapi, mengapa engkau pulang dengan dendam kebencian dalam hatimu? Mengapa engkau mengatakan bahwa perbuatanku yang membuat engkau sengsara sampai 25 tahun? Seluruh tubuh nenek itu gemetar, terasa benar oleh Kui Hong dan dia tahu bahwa nenek itu marah sekali. Akan tetapi cengkeraman di tengkuknya tidak pernah mengendur sedikit pun sehingga dia sama sekali tak melihat kesempatan untuk dapat membebaskan diri dari penguasaan nenek yang lihai itu. Engkau masih belum juga merasa betapa kejam perbuatanmu kepadaku, kepada kami. Engkau melukainya dengan hebat, dan dia tersiksa sampai berbulan-bulan, hampir setahun sebelum akhirnya ia meninggal dunia.
Semua gara-gara engkau. Hai, cepat kau maju dan serang dia, bunuh dia. Ah, tidak, lukai dan robohkan saja agar aku sendiri yang akan membunuhnya. Nenek itu melotot kepada Hai, pelototan matanya yang mengandung arti bahwa kalau pemuda itu menolak, tentu nenek itu akan membunuh Kui Hong. Akan tetapi sambil tersenyum Hai bersikap tenang saja. Dia adalah seorang pemuda yang amat cerdik, tidak mudah digertak sembarangan saja. Dia mengerti bahwa nenek itu hendak memaksa dia dan Kui Hong untuk membantunya menghadapi kakek yang tenang ini. Nenek itu membutuhkan bantuan, tidak mungkin berani membunuh Kui Hong, karena kalau dia membunuh gadis itu, berarti nenek itu akan menghadapi pengeroyokan kakek itu dan dia. Nanti dulu, Kiu Bue Tok Li. Kini dia tidak mau lagi menyebut Lo Cian Pui. Aku bukanlah seorang pembunuh bayaran yang begitu saja menyerang orang tanpa tahu perkaranya. Oleh karena itu, ceritakanlah dahulu apa yang telah terjadi antara engkau dan kakek ini, baru aku mau bergerak. Tapi kau sudah berjanji membantumu, memang. Tetapi setelah aku mendengar apa yang sesungguhnya sudah terjadi sehingga engkau mendendam kepada kakek ini. Melihat sikapnya, dia sama sekali tidak memusuhimu. Tak peduli, kalau engkau mau tahu, tanya saja kepadanya. Hai kini menghadapi kakek itu, lantas berkata, Lo Cian Pui, sebetulnya apakah yang telah terjadi maka Kiu Bue Tok Li sangat mendendam kepadamu dan hari ini datang untuk membalas dendamnya? Lo Cian Pui tahu bahwa kami berdua terpaksa membantunya, tapi aku hanya mau turun tangan setelah mendengar permasalahannya. Laki-laki tua itu adalah Hekiat Kui Lau Qin, suami dari Kiu Bue Tok Duam Hakim Siu. Dia mengerutkan alisnya memandang kepada Hai, kemudian kepada nenek yang dahulu pernah menjadi istrinya itu. Kim Siu, haruskah urusan pribadi kita diketahui orang lain? Ceritakanlah selagi kau masih mampu dan belum mampus di tanganku, sambut nenek itu dengan ketus sekali. Kakek itu menarik napas panjang dan mengangguk-angguk. Baiklah kalau begitu, orang muda, siapapun adanya engkau, dengarlah baik-baik apa yang telah terjadi antara kami suami istri yang malang ini. 25 tahun yang lalu, kami masih menjadi suami istri yang hidup rukun. Karena aku menyadari betapa tidak menguntungkan lahir batin jika hidup di dalam dunia hitam, aku lalu mengajak istriku bertapa di sini, menjauhi jalan sesat untuk menebus dosa. Dia berhenti sebentar untuk menghela napas panjang. Akan tetapi keputusan yang kuambil itu agaknya membuat dia tidak senang sehingga dia mulai selalu merajuk dan bersikap marah kepadaku semenjak aku mengajaknya meninggalkan dunia hitam. Lau Qin, bukan hanya marah, melainkan benci. Tiba-tiba nenek itu membentak, jari telunjuknya menuding ke arah suaminya itu seperti orang yang menyalahkan. Engkau telah berubah menjadi orang yang lemah, pengecut dan memalukan. Dahulu aku bangga menjadi istrimu. Engkau murid Hekiat Lomo dan Hekiat Lobo, keturunan Hekiat Moli yang terkenal sebagai datuk-datuk sesat, dan aku adalah adik Kiu Bue Ali, salah seorang di antara 13 setan. Kita cocok menjadi suami istri dan ditakuti semua orang. Kemudian engkau pura-pura alim dan mengajak aku menjadi pertapa. Nenek itu mengumpat dan kelihatan menyesal bukan main. Kakek itu tersenyum sedih. Bersambung ke bab 67. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.